Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita diberikan peluangan waktu, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menunaikan ibadah puasa pada hari ini dan juga bisa melakukan kajian ilmu agama yang tujuannya di sini tiada lain adalah sama-sama mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya haturkan terima kasih kepada teman-teman dari Remas Asy-Syifa ya, Masjid Asy-Syifa, dan juga kepada sekalian peserta yang telah mengikuti kajian pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa kita ya semuanya diterima oleh Allah taala. Kemudian diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa melaksanakan puasa pada tahun ini dan juga tahun-tahun setelahnya dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Jadi teman-teman sekalian, kita tahu bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah, gitu ya. Kemudian bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang penuh dengan ampunan Allah Ta'ala. Oleh karena itu, ya, ketika kita kedatangan tamu yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan ini, bulan yang suci ini, maka hendaklah kita jangan sampai lalai. Jangan sampai lalai dalam menyambut tamu kehormatan kita ini. Jadi bagaimana kita ini agar tidak lalai? Ya kita yaitu dengan menggunakan menggunakan hari-hari di bulan Ramadan ini dengan sebaik mungkin. Yaitu dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Ta'ala, ya memperbanyak menghadiri majelis ilmu agama, dengan memperbanyak qiyamul lail, dengan lebih dekat lagi terhadap Al-Quran, lebih fokus lagi memperbaiki hati kita, membersihkan hati kita dari hal-hal yang menodai hati, lebih lagi menjaga lisan kita agar kita tidak mengatakan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah, menjaga telinga kita agar tidak mendengarkan sesuatu yang diharamkan, seperti halnya mendengar gosip ya, keburukan orang lain, membicarakan keburukan orang lain, mendengarkan orang lain bercerita tentang keburukan orang lain. Nah, ini di bulan Ramadan ini lebih kita ekstra menjaga anggota tubuh kita, hati kita dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Ta'ala. Memang kewajiban ini mau di bulan Ramadan ataupun bukan di bulan Ramadan, tetap wajib bagi kita menjaga anggota tubuh ini, menjaga hati dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tetap. Tapi di bulan Ramadan ini, kata para ulama apa? Hendaknya lebih. Nah, ini lagi. Kata para ulama, hendaknya lebih ekstra. Ya, lebih ekstra menjaga anggota tubuh kita dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Ta'ala. Dalam sebuah hadis, ya, sebelum kita masuk kepada masalah akidah, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi."
barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, ya, dia berpuasa di bulan Ramadan didasari dengan keimanan, puasanya itu didasari dengan keimanan, serta didasari dengan ikhlas karena Allah Ta'ala. Puasanya itu memang karena Allah Ta'ala, bukan karena takut dilihat sama guru soalnya, atau takut dilihat sama ustadznya, atau takut dilihat sama pimpinannya jika tidak berpuasa, atau karena ingin dipuji oleh orang lain. Tidak semuanya. Tidak itu semua. Tapi apa? Dia berpuasanya itu asli memang ikhlas karena Allah Ta'ala. Maka yang seperti ini, apa keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah tadi? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dosa yang berlalu itu akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Makanya di sini apa? Bulan puasa ini kita gunakan dengan semestinya. Ya, betul-betul kita gunakan untuk beribadah. Ibadah itu, ingat ya, ibadah itu bukan hanya sholat saja. Itu bagian dari ibadah. Ya, puasa saja itu bagian dari ibadah, tapi banyak ibadah-ibadah yang lainnya. Dengan membantu temannya karena Allah Ta'ala, kemudian membantu orang yang sakit, dia mengunjungi orang yang sakit karena Allah Ta'ala, kemudian senyum, ya, ini senyum, ini ibadah, kita senyum terhadap teman kita, begitu ya, ini karena Allah Ta'ala, ini juga merupakan sebuah ibadah. Kemudian jika lihat semuanya duri di jalan, dia pinggirkan, ya, dia pinggirkan dari tengah jalan, atau batu yang mengganggu dia pinggirkan, ini juga ibadah. Artinya apa? Yang penting kita ini menggunakan waktu-waktu kita di bulan Ramadan ini dengan beribadah kepada Allah Ta'ala, jangan sampai kita menyia-nyiakannya. Jadi bulan Ramadan datang, setelah itu apa? Kita hanya ya digunakan untuk tidur semuanya, atau digunakan untuk main game semuanya, atau digunakan untuk nonton banyak sinetron dan semacamnya. Jadi ini bukan hal-hal yang ya tidak sepatutnya kita menggunakan bulan Ramadan, tamu mulia kita ini, dengan hal-hal yang tiada faedahnya. Saya sebutkan salah satu perkataan ulama ya tentang masalah Ramadan agar kita tahu. Kata beliau apa? Lau ta'rifuna qimata Ramadan, seandainya kalian tahu harga bulan Ramadan, maksudnya pentingnya bulan Ramadan, labakitum alaihi dahra, niscaya kalian akan menangisi bulan Ramadan ya 1 tahun penuh. Dari saking agungnya bulan Ramadan, dari saking mulianya bulan Ramadan, ya, di bulan Ramadan di pintu surga dibuka, kemudian pintu neraka ditutup, kemudian setan-setan dibelenggu. Ini keutamaan bulan Ramadan. Ya, makanya oleh karena itu kita hendaknya memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, ya, kita beribadah kan banyak ya, taraweh kita kadang ya, taraweh ya kan, kemudian kita salat witir, salat malam, tahajud dan semacamnya. Ini puasa, salat fardu dan semacamnya. Lah ini amalan kita ini bisa diterima atau diterima oleh Allah Ta'ala sehingga kita mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Itu apa saja syaratnya. Ya, jadi agar kita ini amalan diterima oleh Allah Ta'ala sehingga kita mendapatkan pahala, kita dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ada syarat-syaratnya. Ya, kita apabila syarat ini terpenuhi, maka amalan kita akan diterima oleh Allah, kita mendapatkan ridha dari Allah, mendapatkan pahala dari Allah, diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke surga. Kan intinya kita itu coba apa? Yang kita cari di dunia ini apa? Selamat, kan begitu kalau orang dulu itu. Dah nak, kalau orang dulu kan biasa gini. Udahlah nak, enggak usah macam-macam. Yang penting selamat dunia akhirat. Nah, biasanya begitu kalau wasiat orang tua kita dulu.
Ya kan itu. Jadi untuk selamat dunia akhirat itu bagaimana? Ya dengan cara melakukan ibadah. Ya, kemudian cara agar ibadah kita itu diterima bagaimana? Nah, di sini yang insyaallah taala kita sama-sama pelajari pada kesempatan kali ini. Ini berapa menit ini? Nah, 16:45 nanti tanya jawab ya. Oh, insyaallah. Di antara ya syarat diterimanya amal soleh dan itu merupakan yang terpenting dan itu merupakan yang terpenting adalah amal soleh tersebut didasari dengan beriman kepada Allah Ta'ala dan juga beriman kepada Rasulullah dengan iman yang benar sesuai dengan bimbingan Al-Quran, bimbingan hadis, ya para sahabat, ijma dan juga ijma atau kesepakatan para ulama. Intinya syarat yang paling penting dari agar amal kita diterima oleh Allah itu adalah beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Itu yang pertama, iman. Ya, dengan iman yang benar. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Ghazali, pernah dengar ya, Imam Ghazali ya. Imam Al-Ghazali beliau mengatakan, la tasihhul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Ya. La tasihhul ibadah. Ibadah itu tidak akan sah. Ibadah yang kita lakukan tidak akan sah illa ba'da ma'rifatil ma'bud, kecuali setelah mengenal zat yang kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kenal Allah taala terlebih dahulu, maka kemudian apa? Ibadahnya akan diterima. Kalau amalan nih yang tidak didasari dengan iman yang benar, itu tidak akan diterima. Ya, walaupun contohnya lah ya, jika seseorang membangun rumah sakit, setelah itu dijadikan gratis, ya untuk orang, dijadikan gratis untuk semua orang. Kemudian memberi makan anak yatim, memberi makan fakir miskin, atau bahkan melakukan haji, ya katanya melakukan haji ke Mekah, walaupun 100 kali, walaupun sujud semalaman, gitu ya. Seandainya tidak didasari dengan iman, maka semua yang dia lakukan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan dia itu apa? Kehilangan. Ya, kehilangan syarat paling utama. Yaitu apa tadi? Iman kepada Allah dan Rasulnya. Makanya dalam sebuah ayat dalam Al-Qur'an, Allah taala berfirman, wa may ya'mal minas solihati min zakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira. Mana sudah hafal 30 juz semua ini, teman-teman. Insyaallah nanti ditaruh ya di hati cita-cita menghafal 30 juz Al-Qur'an. Kalau tidak mampu nanti apa dibalik? Apa? Juz 30. Jadi dalam ayat ini, ya dalam ayat ini Allah Taala menjelaskan ya wa may ya'mal minas solihati, dan barang siapa yang melakukan amal soleh, min zakarin au unsa, baik dia itu orang laki-laki ataupun perempuan, itu tidak dibedakan, mau laki-laki mau perempuan, dia melakukan amal soleh, amal baik. Kemudian disebutkan wahwa mu'min. Nah ini syaratnya. Wahwa mu'min disebutkan ini. Dan dia adalah seorang yang beriman. Nah, dan dia adalah seorang yang beriman. Faulaika yadkhulunal jannah, maka merekalah yang akan masuk surga. Wala yuzlamuna naqira, dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Nah, jadi ayat ini menjelaskan bahwasanya syarat paling utama bagi agar amal kita ini, puasa kita ya, kemudian sahur kita, sahur ibadah loh. Jadi
Jadi jangan kira hanya sahur makan itu juga ibadah itu. Nah, karena memang apa? Karena disunahkan bagi kita untuk sahur walaupun capek. Ya kita malam-malam capek gitu ya. Mau bangun mata susah dibuka begitu kan. Ya, paling tidak apa? Tetap sahur walaupun hanya dengan minum air. Jadi sahur itu tidak harus menghabiskan nasi satu kuali begitu ya, tidak harus. Jadi dengan air saja contohnya itu sudah masuk mendapatkan keutamaan bersahur, kesunahan bersahur. Lah, agar amalan ini diterima oleh Allah, dijelaskan dalam Al-Qur'an, dia itu harus beriman. Ya, beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Rasulullah dengan iman yang benar, yang sesuai dengan ajaran Islam. Ya, begitu. Kenapa saya bilang ajaran yang benar begitu, sesuai dengan iman yang benar? Karena jangankan orang Islam ya, non-Muslim aja, orang non-Muslim itu mereka mengaku beriman juga kepada Allah. Ya di Indonesia kalau mereka bilangnya apa Allah ya kan. Jadi kalau di Arab ya kalau non muslimnya di Arab mereka fasih juga bilangnya Allah. Nah, begitu. Mereka itu juga ngaku beriman, tetapi apa cara berimannya kan tidak benar. Ya, cara berimannya mereka itu tidak benar. Makanya apa? Saya tekankan tadi yaitu beriman kepada Allah dengan cara iman yang benar yang memang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Yang dijelaskan yang kemudian estafetnya ini dilanjutkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, itu syarat utama yang pertama. Saya kasih contoh ya, saya kasih contoh saja tentang masalah ini dari perkataan para ulama tentang beriman kepada Allah Ta'ala, karena kalau kita bahas semuanya tidak akan selesai. Di antara hal penting ya tentang masalah ini, yaitu kita mengenal Allah Ta'ala bukan dengan cara membayangkan. Nah, ini kaidah pertama ini. Jadi kaidah pertama apa? Kita yang ingin saya bicarakan, mengenal Allah Ta'ala itu bukan dengan cara membayangkan. Tetapi apa? Tetapi kita di sini mengenal Allah, yaitu dengan mengenal sifat-sifatnya. Nah, sifat-sifat yang layak bagi Allah Ta'ala. Ya, kita mengenal bahwasanya sifat Allah Ta'ala itu Allah Maha Esa, tiada sekutu baginya. Ya. Allah Ta'ala Maha Berkuasa. Allah Ta'ala Maha Berkehendak. Allah Ta'ala Maha Mendengar. Allah Ta'ala Maha Melihat. Allah Ta'ala Maha Mengetahui. Ya, Allah Ta'ala ada tanpa keraguan sedikit pun tentang adanya. Allah Ta'ala kekal. Allah Ta'ala ada tanpa permulaan. Jadi mengenal Allah Ta'ala itu dengan mengenal sifat-sifatnya. Seperti yang kita sebutkan tadi. Kita tidak akan bisa ya membayangkan hakikat Allah Ta'ala. Nggak akan bisa itu. Kenapa seperti itu? Karena akal kita itu adalah makhluk. Ya kan? Dan sesuatu yang berada dalam akal kita itu juga makhluk. Ya, akal kita makhluk. Yang kita bayangkan dalam akal kita itu juga makhluk. Ya. Dan Allah Ta'ala kemudian, sebelum masuk ini, kemudian sesuatu yang biasa kita bayangkan, ya sesuatu yang kita bayangkan ini biasanya itu apa? Sesuatu yang kita lihat. Ya kan? Kalau kita tidak pernah melihat, itu tidak akan bisa kita membayangkannya. Dan kita di dunia ini tidak melihat Allah Ta'ala, tidak bisa melihat Allah Ta'ala. Makanya kita di sini apa? Tidak bisa membayangkan hakikat zat Allah Ta'ala. Jadi mengenal Allah Ta'ala tadi apa? Dengan mengenal sifat-sifat yang layak bagi keagungan Allah. Ya. Jangankan memikirkan tentang hakikat Allah ya. Para ulama mengatakan apa? Ini diambil dari Al-Quran juga. Ada sebuah masa, sebuah waktu. Pada waktu itu belum ada cahaya dan belum ada kegelapan.
Belum ada itu. Kalau kita biasanya apa coba? Kalau tidak lihat cahaya berarti lihat gelap, ya kan? Kalau kita tidak lihat gelap berarti kita lihat cahaya. Nah, itu kita seperti itu yang kita lihat setiap hari. Sekarang coba bayangkan waktu tersebut, yaitu waktu di mana belum ada cahaya dan belum ada kegelapan. Gimana itu bentuknya? Bayangkan itu. Ya walaupun kita kalau istilahnya apa, jungkir balik gitu ya, mau jungkir balik, mau pukul-pukulin kepala, mau tepuk-tepuk kepala, ya nggak akan sampai juga. Kenapa? Karena memang nggak bisa kita bayangkan. Ini apa? Ini karena memang kita nggak pernah melihat yang seperti itu. Makanya di sini apa? Tentang makhluk saja kita tidak bisa membayangkan, apalagi kemudian mau mencoba-coba membayangkan hakikat zat Allah Ta'ala, maka jelas tidak akan bisa. Jadi ini ya poin pertama, apa? Yaitu Allah Ta'ala tidak bisa dibayangkan. Mengenal Allah Ta'ala adalah dengan mengenal sifat-sifatnya. Ya. Saya sebutkan masalah kaidah ini yang terakhir, salah seorang sahabat Rasulullah namanya Ubay bin Ka'ab. Ini Ubay bin Ka'ab ini orang sahabat yang paling ahli dalam masalah qiraah. Ubay bin Ka'ab ini menafsiri sebuah ayat, yaitu firman Allah Ta'ala, wa anna ila rabbikal muntaha. Ayat ini bunyinya wa anna ila rabbikal muntaha. Maknanya apa? Kemudian Ubay bin Ka'ab ini beliau menafsiri ayat ini. Ya, ilai dengan perkataan beliau, ilaihin taha fikru man tafakkar. Ilaihin taha fikru man tafakkar. Artinya apa? Artinya seseorang itu tidak akan bisa membayangkan tentang hakikat zat Allah Ta'ala. Ya, seperti itu. Ini kaidah sudah. Jadi ini kaidah paten yang harus kita pegang erat-erat, kita bawa sampai mati. Ya, karena ini adalah hal yang sangat penting sekali. Kemudian ini sudah ya poin pertama yang saya sampaikan tentang masalah iman. Poin yang kedua, saya ingin menyampaikan perkataan salah seorang ulama. Ini ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, hidup di zaman salaf, yaitu sekitar pada abad ketiga, yaitu 300 tahunan, 200 ya, 200-an itu. 200 lebih. Nama beliau adalah Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Nah, beliau ini menjelaskan dalam kitabnya itu, kemudian kitabnya ini dikenal dengan Al-Aqidah At-Tahawiyah. Ya. Ini matannya ataupun tulis matannya di sini sangat bagus sekali. Ya, cuma kalau syarahnya, penjelasannya ada yang dikarang oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dan itu bagus, dan ada sebagian yang orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengarangnya yang ini kurang bagus, jadi dijauhi. Tapi kalau asli kitabnya, matannya itu bagus, Ahlus Sunnah wal Jamaah semuanya. Beliau mengatakan apa di awal kitabnya itu? Beliau mengatakan hadza bayanu aqidati ahli sunnati wal jamaah. Jadi ini adalah penjelasan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu di pengantarnya. Kemudian setelah itu ya beliau mengatakan, ini yang ingin saya sampaikan sebagai contoh dari keyakinan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini juga keyakinannya Abul Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, ulama kita Indonesia. Nanti saya sebutkan ulama kita di Indonesia, insyaallah taala. Beliau mengatakan apa? Ta'ala anil hududi wal ghayati wal arkani wal a'dha'i wal adawati la tahwihil jihatu sittu kasairil mubtada'at. Ini bahasa Arabnya. Paham semua kan ya? barangkali di residen situ ada khusus bahasa Arab begitu kan di Asyifa. Baik. Di sini ya kata beliau apa? Ta'ala, ya Allah Ta'ala Maha Suci di sini.
Maha suci maksudnya apa? Tidak boleh disifati dengan sifat-sifat yang beliau sebutkan di bawahnya itu. Yang pertama apa? Anil hudud. Ya, Allah Ta'ala Maha suci dari mempunyai ukuran. Ya, Maha suci dari mempunyai ukuran. Baik itu ukuran besar, ya kecil, ataupun sedang, ukuran yang kita ketahui, ataupun ukuran yang kita tidak ketahui. Ini masalah ukuran semuanya Allah Ta'ala Maha suci dari itu semua. Ya. Kalau kita bilang ketika takbir semuanya ya, Allahu Akbar. Apa maknanya di sini? Maknanya Allah Ta'ala Maha besar kekuasaannya, itu maksudnya. Jadi ketika kita bilang takbir itu sholat atau azan, Allahu Akbar, itu maknanya Allah Ta'ala Maha besar kekuasaannya. Bukan Allah Ta'ala mempunyai tubuh gitu, kemudian tubuhnya ini besar begitu. Enggak. Ini Allah Ta'ala Maha suci dari itu semua. Ya, makanya si Maha suci dari ukuran besar, kemudian kecil, ataupun ukuran sedang, ukuran yang kita ketahui ataupun kita tidak ketahui. Sayyidina Ali. Ini diambil dari siapa? Perkataan Sayyidina Ali. Ya, ngerti kita Sayyidina Ali siapa beliau? Ya, beliau dijuluki oleh para ulama Misbahut Tauhid, yaitu lampunya tauhid. Ya. Beliau mengatakan cahaya tauhid. Beliau mengatakan man za'ama anna ilahana mahdud, kata beliau. Faqad jahilal khaliqal ma'bud. Barang siapa yang meyakini bahwasanya Tuhan kita mempunyai bentuk dan ukuran, ya, maka orang ini tidak, itu yang pertama ya. Jadi kalau kita bilang Allahu Akbar maksudnya Allah Ta'ala ya Maha besar kekuasaannya. Tamam? Bisa difahami ya. Kemudian ya, kenapa ini? Karena sesuatu yang mempunyai ukuran, ini alasannya. Saya kasih sedikit alasannya. Karena sesuatu yang mempunyai ukuran pasti membutuhkan kepada yang menjadikannya dalam ukuran tersebut. Ya kan? Ini, jenengan coba punya ukuran seperti ini, apa jenengan sendiri yang buat ukuran seperti ini? Enggak kan? Yang juga, sembilan juga bagi jenengan juga seperti itu. Semuanya kita, saya juga seperti ini ukurannya, ya kurus-kurus begini gitu kan. Jadi yang menjadikan ukuran kita seperti ini bukan kita sendiri. Maka siapa yang menjadikan kita, kita butuh kepada yang menjadikan kita dalam ukuran seperti ini. Siapa itu? Allah Ta'ala. Jadi seandainya Allah Ta'ala mempunyai ukuran, maka Allah Ta'ala membutuhkan kepada yang menjadikannya dalam ukurannya itu. Makanya mustahil bagi Allah mempunyai ukuran. Ya, sudah ya, bisa dipahami ya. Setelah singkat saja. Kemudian setelah itu beliau juga menyebutkan anil hududi wal ghayat. Allah Ta'ala Maha suci dari mempunyai batas akhir. Maksudnya apa di sini? Maha suci dari mempunyai batas akhir. Dikarenakan Allah Ta'ala bukan benda. Kalau kita kan benda nih, ya kan, kita benda. Angin juga benda, cahaya juga benda. Dikarenakan Allah Ta'ala itu bukan benda, maka Allah Ta'ala itu tidak disifati dengan batas akhir. Ini HP ini, ya HP ini kan benda ini, ya kan? Maka dikarenakan HP ini benda, maka mempunyai batas akhir. Di sini kanannya, di sini batas akhirnya, kemudian kirinya di sini batas akhirnya. Ya. Dikarenakan Allah Ta'ala bukan benda, bukan kayak manusia, kayak jin, bukan kayak batu, bukan kayak malaikat. Allah Ta'ala tidak mempunyai batas akhir. Karena memang Allah Ta'ala sama sekali tadi apa? Tidak mempunyai ukuran sama sekali. Ya kan? Itu yang kedua yang beliau sebutkan. Kemudian beliau juga mengatakan anil hudud wal ghayat wal arkan. Al arkan itu sisi-sisi. Sisi atas, sisi bawah, sisi depan, belakang, kanan, kiri. Ini semuanya sifat makhluk. Ya. Kita yang mempunyai sisi. Kita yang mempunyai sisi.
Ya, kita ini ada sisi atas, ada sisi kanan, kiri. Sedangkan Allah Ta'ala tidak mempunyai sisi. Kemudian yang ketiga yang beliau sebutkan juga wal arkan wal a'dha. Dan Allah Ta'ala maha suci dari mempunyai anggota tubuh. Allah Ta'ala mempunyai maha suci dari mempunyai anggota tubuh. Ya seperti tangan anggota tubuh, mata anggota tubuh, karena kaki anggota tubuh, kemudian tumit, paha dan semacamnya, telinga, maha suci dari itu. Ya, karena tadi kita bilang Allah Taala bukan benda, ya kan? Yang makanya para ulama mengatakan Allah melihat tanpa bola mata. Kemudian Allah melihat tanpa mendengar tanpa telinga. Allah Ta'ala mengetahui tanpa hati. Nah, begitu. Ini apa? Mensucikan Allah Ta'ala dari menyerupai makhluknya. Nah, itu yang kedua. Yang berikutnya. Kemudian wal adawat. Dan Allah Ta'ala maha suci dari mempunyai anggota tubuh kecil. Tahu anak lidah ya? Anak lidah. Yang gantung itu kan? Nah, ini anak lidah apa cucu lidah ini? Nah, ya kan di sini kan bahasanya kalau bahasa Indonesia kalau nggak salah itu anak lidah ya kan yang gantung di atas itu. Ini anggota tubuh juga ini, tapi yang kecil dia, ya kan? Maka di sini apa? Allah Ta'ala maha suci daripada mempunyai anggota tubuh yang kecil kayak anak lidah atau cucu lidah lah terserah itu. Anak lidah itu Allah Ta'ala maha suci dari itu semua. Ya, karena apa? Ini semuanya diintisarikan dari firman Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya. Ya. Ataupun ayat yang biasa kita baca tiap hari, ayat apa? Al-Ikhlas. Apa itu yang terakhir? Walam yakullahu kufuwan ahad. Apa artinya itu? Artinya Allah Ta'ala tidak ada yang sekufu dengannya, tidak ada yang semisal dengannya, tidak ada yang serupa dengannya. Itu maknanya. Banyak lagi ayat yang lain, contohnya fala tadribu lillahil amsal. Jangan kalian memberikan sekutu serupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi dari ayat-ayat ini kemudian diintisarikanlah dari kemudian para ulama mengatakan tadi seperti apa? Tidak mempunyai ukuran ya. Kemudian tidak mempunyai batas akhir, tidak mempunyai sisi-sisi, kemudian tidak mempunyai anggota tubuh besar, tidak mempunyai anggota tubuh kecil, tidak mempunyai itu dulu. Yang sekarang 5. Sekarang yang terakhir yang bila sebutkan apa yang ingin saya sebutkan, la tahwihil jihatu sittu kasairil mubtada'at. Dan ya la tahwihil jihatu sittu, ya Allah Ta'ala tidak diliputi oleh 6 arah. Ya, 6 arah itu apa saja? Atas, bawah, depan, belakang, kanan, dan kiri. 6 kan 6 arah mata angin, begitu ya bahasanya ya. Nah, jadi itu. Kalau ya apa namanya dikarenakan Allah Ta'ala itu bukan benda, maka Allah Ta'ala itu tidak diliputi oleh arah. Nah, kita kan yang diliputi oleh arah. Ya, ada arah atas kita ini, ada bawah, depan, belakang, kanan, kiri. Demikian pula Allah Ta'ala tidak diliputi oleh tempat. Jadi begini, ya biasa saya lebih gampangkan lagi bahasanya begini. Kita ya manusia itu tempatnya di mana? Di bumi, ya kan? Nah, kalau langit itu tempatnya siapa? Para malaikat. Nah, itu langit itu tempatnya para malaikat. Kemudian jin juga tempatnya mana? Di bumi, ya kan? Jadi yang pohon itu ada di bumi tempatnya. Jadi semua makhluk itu mempunyai tempat, ya kan? Manusianya, jinnya, malaikat. Kemudian kita bilang tadi dalam ayat tadi banyak 1, 2, 3, 4 ayat tadi kita sebutkan bahwasanya Allah Ta'ala tidak serupa dengan makhluknya. Makhluknya ada dengan bertempat. Berarti ya dikarenakan Allah Ta'ala tidak serupa dengan makhluknya, maka Allah Ta'ala ada tanpa bertempat. Apa makna ini? Bisa jelaskan biar lebih gamblang. Maksudnya tidak boleh dikatakan Allah berada di atas,
Tidak boleh dikatakan Allah di bawah, depan, belakang, kanan, kiri, di hati, di satu tempat, di semua tempat. Jadi seperti itu. Ini nanti saya sebutkan dalil-dalilnya dari ulama kita Indonesia. Nanti saya sebutkan insyaallah langsung dari kitabnya, halamannya juga saya akan sebutkan insyaallah. Jadi bukan di satu tempat, bukan di semua tempat, bukan di mana-mana. Ya, makanya tadi saya sudah sebutkan di awal apa kaidah kita. Yang pertama, Allah Ta'ala tidak bisa dibayangkan. Itu udah kaidah, nggak bisa dibayangkan. Ya, tidak. Itu makanya para ulama Ahlus Sunnah mengatakan Allah Ta'ala ada tanpa tempat. Allah Ta'ala ada tanpa tempat. Ya, dalam bahasa Arabnya Allahu maujudun bila makan. Coba ini biar sama ikutin saya biar betul-betul hafal. Allahu maujudun bila makan. Allah ada tanpa tempat. Nah, ini keyakinan ulama kita. Saya sebutkan ini dari Quran dan hadis banyak. Saya dari perkataan para ulama sangat banyak sekali. Saya cuma ingin menyebutkan dari ulama kita, ulama Nusantara. Di antaranya itu Kiai. Oh ya, di antaranya adalah Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, ngerti kan? Kiai Hasyim Asy'ari, mestilah Bang, kita orang Indonesia kok ya. Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau itu punya kitab. Nama kitabnya itu adalah At-Tanbihat Al-Wajibat. Nah, kemudian ini beliau mengatakan di halaman pertama, di muqaddimah di awal kitab. Beliau mengatakan apa? Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Allah Ta'ala tidak ada sekutu baginya. Beliau mengatakan al-munazzah, Allah Ta'ala maha suci. Artinya maha suci tidak boleh disifati dengan hal-hal berikut ini. Apa saja? Anil jismiyati, dari benda. Allah Ta'ala bukan benda, Allah Ta'ala tidak disifati dengan sifat benda. Bertempat itu sifat benda. Kemudian beliau juga mengatakan anil jismiyati wal jihati. Nah, Allah Ta'ala maha suci dari arah. Maha suci dari arah atas, bawah, depan, belakang, kanan, kiri. Kemudian waz zaman, dan maha suci dari waktu. Tidak berlaku baginya waktu. Kemudian yang terakhir beliau mengatakan wal makan, dan Allah Ta'ala maha suci dari tempat. Dimakan dalam bahasa Arab itu tempat, artinya dalam bahasa makan dalam bahasa Arab artinya tempat dalam bahasa Indonesia, bukan makan nasi ya. Jadi al-makan kata Kiai Hasyim Asy'ari, Allah maha suci dari tempat. Nah, artinya apa? Allah Ta'ala ada tanpa tempat. Ini satu saya sebutkan. Saya sebutkan yang kedua dari ulama kita juga, Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi dari Banten. Nah, ngerti ya? Pernah dengar nama beliau? Beliau punya kitab namanya Qatrul Ghais. Kalau punya kalian nanti dicek. Ini kalau cetakan Surabaya, saya lupa cetakan apa. Apa Al-Hidayah, apa lupa saya cetakannya. Tapi cetakan Surabaya saya ingat. Itu di halaman 4. Di halaman 4 itu di tengah-tengah yaitu ada tulisan faidatun, faedah maksudnya situ. Secara singkat saya sebutkan saja intinya, bahwasanya beliau itu mengatakan apa? Jika ada yang bertanya, fa in qala laka qailun aina Allah, kalau ada yang bertanya kepada kamu Allah itu di mana? Ya, sudah 45 ya. Yang dilanjutkan sedikit lagi. Maka beliau kata, kalau ada yang kata beliau, kalau ada yang bertanya kepada Anda Allah itu di mana, maka jawabnya faqullahu, maka katakan kepadanya maujudun bila makan, Allah Ta'ala ada tanpa bertempat. Kalau masih mau disebutkan yang lainnya sangat banyak sekali, tapi saya kira cukup itu sebagai contoh dari ulama Nusantara kita. Baik. Kemudian ini waktunya sudah sedikit lagi ya, insyaallah.
Enggak apa-apa, dikit lagi. Karena masih baru syarat pertama ini. Syarat kedua dan ketiga saya singkat. Insyaallah. Yang kedua, syarat diterimanya amal soleh. Tadi sudah ya, apa syarat pertama tadi? Didasari dengan iman yang benar. Ya. Kemudian yang kedua, yaitu harus didasari dengan ikhlas. Ya, amalan kita harus didasari dengan ikhlas. Kalau kita, contoh nih, sholatnya, kita sholat. Setelah itu kita tidak ikhlas, tapi karena apa? Ingin dipuji oleh orang lain, maka itu sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Justru malah dapat dosa. Dosa apa namanya? Dosa ria. Ya, dosa ria. Dulu itu, ini sebuah hadis, ada seorang sahabat Rasulullah yang bertanya. Apa pertanyaan beliau? Ya Rasulullah, ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wa dzikra ma lahu. Wahai Rasulullah, kalau menurut Anda bagaimana jika ada orang laki-laki dia itu berjihad? Oh, kalau berjihad itu semuanya dipertaruhkan, nyawa, ya, kemudian anggota tubuh, semuanya dipertaruhkan. Orang ini, wahai Rasulullah, dia itu berjihad untuk ingin mendapatkan pahala dan juga ingin disebut-sebut, dielu-elukan sama orang lain. Entah sebagai pemberani, entah sebagai kuat, dan semacamnya. Ya, ingin dielu-elukan oleh orang lain. Akhirnya apa? Malahu, orang ini dapat apa? Rasulullah jawabnya gimana? La syai', orang ini tidak mendapatkan pahala. Tidak mendapatkan apapun. Padahal jihad itu. Ya kan? Padahal jihad itu tidak dapat pahala. Diulang lagi pertanyaan yang sama, beliau jawabnya sama. Ya, tidak dapat pahala. Diulang lagi yang ketiga kalinya, beliau jawabnya sama, tidak dapat pahala juga, kata Rasulullah. La syai', orang ini tidak dapat apa-apa. Setelah itu beliau mengatakan, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala la yaqbalu minal amali. Allah Ta'ala tidak akan menerima amal baik seseorang illa ma kana khalisan lahu, kecuali amalan yang dilakukan ikhlas karena Allah Ta'ala, wa batughiya bihi wajhu, dan mengharapkan ridha Allah Ta'ala. Makanya di sini dalam melakukan setiap amalan apapun, hendaklah kita ikhlas karena Allah Ta'ala. Itu yang kedua. Yang terakhir, yaitu amalan kita harus sesuai dengan syariat. Ya, amalan kita harus sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Contohnya lah, kalau kita mau sholat, ya ada rukunya, ada sujudnya, kan begitu. Kalau sholat fardu lah ya, ada rukunya, zuhur namanya, ada rukunya, ada sujudnya, ya kan? Kalau semuanya ada seorang sholat nih, Allahu Akbar, sholat zuhur semuanya dia niatnya. Setelah itu sudah takbir, baca Al-Fatihah, baca surat, langsung Assalamualaikum warahmatullahi. Nggak ruku, nggak sujud. Gimana sholatnya ini? Sah enggak ini? Enggak kan? Sholat mayit itu. Jadi sholatnya enggak sah. Makanya apa? Sholatnya juga tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Makanya di sini apa? Syarat yang ketiga, amalannya itu harus sesuai dengan tuntunan. Ya, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan baik, ya seperti ibadah, kemudian apa, bertentangan dengan syariat kami, ya kayak tadi sholat zuhur tanpa ruku atau sujud, maka amalannya ini raddun, tertolak, ditolak, mardud, enggak diterima oleh Allah Ta'ala. Terakhir yang ingin saya sampaikan, paling terakhir sekali, ada sebuah kejadian, hadis kejadian. Dulu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke masjid. Ya. Setelah itu ada orang juga, setelah Rasulullah masuk, ada juga orang lain yang masuk ke masjid. Orang itu apa yang beliau lakukan? Orang ini, sahabat ini, melakukan gerakan sholat, ya, dari awal sampai akhir. Setelah itu orang ini datang kepada Rasulullah, mengucapkan salam. Rasulullah menjawab salamnya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Sholli fa innaka lam tusolli." Ulangi sholatmu karena sholatmu belum sah.
Jadi tadi apa? Perasaan orang ini sudah sholat, tapi apa? Disuruh sholat lagi sama Rasulullah. Kamu belum sholat. Artinya apa? Sholatnya tidak sah. Ulangin lagi yang kedua kalinya sahabat ini. Setelah itu datang lagi kepada Rasulullah. Tetap jawabannya sama. Sholat lagi. Sholat kamu tidak sah. Kamu belum sholat. Diulang lagi yang ketiga kalinya. Datang lagi kepada Rasulullah setelah sholat. Sama jawabannya. Setelah itu sahabat ini mengatakan, wahai Rasulullah, saya tidak bisa melakukan sholat yang lebih baik dari yang saya lakukan. Akhirnya apa? Setelah itu Rasulullah mengajarkan tata cara sholat. Dimulai di contohnya kalau sholat begini, kalau kamu sholat mulai seperti ini, seperti ini, seperti ini, sampai akhir itu dibimbing oleh Rasulullah. Kemudian hadis ini dikenal di kalangan ulama hadis, dikenal di kalangan ulama fikih sebagai hadisul musii sholatahu, yaitu hadis yang bercerita tentang orang yang sholatnya tidak benar. Bahasanya seperti itu. Jadi makanya di sini saya ulangi kesimpulannya 3 hal agar amalan kita, puasa kita, kemudian juga sholat kita diterima oleh Allah Taala sehingga pada akhirnya kita akan mendapatkan ridha Allah Taala, ya, bisa masuk surga Allah Taala. Yang pertama itu adalah syarat utamanya itu apa tadi? Iman yang benar, ya. Kemudian yang kedua apa tadi? Didasari dengan ikhlas, ya. Kemudian yang ketiga apa? Sesuai dengan tuntunan Islam, syariat Islam. Jadi kalau tiga-tiganya ini dilakukan oleh seseorang dalam melakukan ibadah, maka ibadahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin sampai di sini dulu untuk pemaparannya. Jika ada teman-teman yang kurang paham dari apa yang saya sampaikan, dipersilakan untuk ditanyakan. Saya kembalikan kembali. Nggih. Ya, Pak. Mana itu? Ya, jazakallahu khairan. Iya. Ya, jazakallahu khairan katsir untuk Ustadz Ahmad yang telah menyampaikan materi yang sangat lengkap, yang sangat yang mungkin yang perlu kita dalami lagi ya, terkait dengan akidah dalam. Untuk sesi berikutnya, ini kita masuk ke sesi tanya jawab. Sebelumnya, untuk teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, untuk yang masih belum jelas, bisa open mic atau bisa mengetikkan pertanyaannya dalam kolom chat, nggih. Mungkin untuk yang ingin open mic bisa menggunakan fitur raise hand untuk bertanya, monggo. Ya. Atau mungkin sambil menunggu ada yang ingin bertanya, ini sebelumnya kami sudah mengumpulkan pertanyaan yang dikumpulkan dari saat mengisi di link pendaftaran. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah terkumpul, izin saya bacakan. Satu, dua, tiga. Oke, izin Ustadz, ini ada 4 pertanyaan ya Ustadz yang sudah terkumpul dalam G-Form. Saya bacakan satu persatu lalu dijawab atau langsung di semuanya dulu Ustadz? Satu persatu. Jika saya tahu, saya tahu. Oke. Jika saya tidak tahu, saya tidak tahu. Karena itu agama tidak aman. Oke, Insya Allah izin saya bacakan yang pertama. Bagaimana agar kita istiqomah dalam beribadah agar dapat menuju jannah. Mungkin kalau izin saya tambahkan, bagaimana parameter kita dalam ibadah itu bisa disebut istiqomah begitu, Ustaz. Kemudian ikhtiarnya kiat-kiat apa saja yang bisa kita lakukan agar kita bisa beristiqomah dalam beribadah.
Nggih. Langsung aja ya. Pertama, agar kita diberikan istiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka langkah pertama itu adalah dengan ilmu dulu. Artinya apa? Kita tahu ya, mengerti tentang ibadah yang kita mau lakukan itu. Nah, dengan seperti ini, jika kita sudah tahu apa namanya sholat contohnya lah ya, kita tahu waktu, kemudian kita tahu bahwasanya tata cara sholat yang benar kita tahu ya, rukunnya, hal yang membatalkannya, atau kita ngerti juga bahwasanya sholat tahajud contohnya itu sunnah semuanya. Kita tahu juga tentang keutamaannya, ya, fadilahnya, bahwasanya itu sangat penting sekali. Maka dengan cara seperti kalau kita sudah tahu itu, kita sudah punya ilmunya, maka yang di sini apa akan ada pertama apa? Motivasi dari dalam kita. Oh, ini apa namanya, ternyata keutamaannya sangat besar sekali. Jadi saya ingin mendapatkan keutamaan ini. Saya ingin mendapatkan keselamatan nanti di dunia dan di akhirat. Dengan mempunyai motivasi seperti ini dari dalam, insya Allah Taala kita ini salah satunya, insya Allah Taala kita akan istiqomah dalam melaksanakan ketaatan. Kemudian juga yang termasuk hal yang penting juga dalam masalah ini menopang keistiqomahan kita adalah teman baik. Dari teman baik ini sangat penting sekali ya, ditepuk tangan temannya. Nah, jadi makanya kata para ulama itu apa? Sebagian ulama mengatakan as-sahibu sahibun imma ilal jannati wa imma ilan nar. Jadi sahabat itu akan menarik kita. Ada kalanya sahabat ini akan menarik kita ke surga dengan menemani kita dalam ibadah kita. Ayo sholat, ayo, jangan seperti ini, jangan seperti ini. Teman itu seperti itu. Teman itu bukan hanya sekedar makan bareng, atau ngopi bareng, gitu kan. Ayo warkop, kayak gitu. Tapi apa? Ayo sholat, nah gitu. Ayo ibadah, ayo ngaji. Nah seperti itu. Ini apa? Ini namanya makanya teman itu sangat mempengaruhi. Ada kalanya teman itu akan mempengaruhi kita menuju jalan surga. Ada kalanya teman itu akan mempengaruhi kita kepada jalan neraka. Silahkan pilih temannya. Ya, mau kemana? Kemudian kalau kita terasa bosan melakukan ibadah itu kan kok kayak bosan kayak gimana begitu kan? Maka seharusnya apa? Kita hendaknya tahu mengerti. Contohnya kalau kita sholat itu, kita mengerti bacaan sholat yang kita lakukan ini, yang kita baca ini apa maknanya. Ini akan membuat kita lebih terasa nikmat melaksanakan sholat. Ya bukan penting selesai, enggak kayak gitu jadinya. Nah, jadi itu ya di antara beberapa hal mungkin di antara yang bisa menjadikan kita istiqomah dalam melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Okay. Oke, matur suwun Ustaz atas penjelasannya. Untuk pertanyaan berikutnya, ini terkait dengan bagaimana pembagian akidah rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Mungkin yang dimaksud definisi terus contoh gitunya. Nah, jadi
berarti nggak dengar dari tadi ya. Hah? Oh, yang pertanyaan ini ya, enggak dengar berarti ya. Apa bisa kedengaran di situ? Coba tanyain. Dengar nggak? Kalau enggak dengar saya ulangi. Oh, matiin juga. Ah, ya. Iya, ya, enggak. Ini saya ulangi lagi. Subhanallah. Saya ulangi secara singkat. Jadi saya ulangi secara singkat bahwasanya memang kata uluhiyah, rububiyah. Rububiyah kan dari Rabb ya. Uluhiyah itu dari ilah. Kemudian asma wa sifat, nama dan sifat Allah. Ini penyebutan-penyebutan seperti ini banyak dalam Al-Qur'an. Ya, banyak dalam Al-Qur'an. Kata Rabb, kata ilah. Cuma kalau pembagian tauhid itu kemudian tauhid menjadi 3, ada tauhid uluhiyah, ada rububiyah, ada asma wa sifat. Pembagian ini tidak disetujui oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau tauhid ya sudah tauhid. Begitu. Jadi uluhiyah rububiyah ya sama, gitu ya. Uluhiyah sama rububiyah sama maknanya. Intinya kita mentuhankan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau yang mereka bilang gimana? Kalau uluhiyah itu yang membagi, itu bilangnya apa? Uluhiyah itu kita mentauhid, kita hanya menyembah Allah taala. Ya. Kita hanya menyembah Allah taala, tidak menyembah yang lain. Ini kalau uluhiyah. Kalau rububiyah kita meyakini bahwasanya Allah taala pencipta segala sesuatu. Nah, kata mereka begitu. Aslinya ya uluhiyah rububiyah sama gitu deh. Buktinya apa kalau kita mau buktikan nih? Kalau dalam hadis-hadis yang menceritakan tentang siksa kubur, bukan siksa kubur, pertanyaan malaikat maut. Apa pertanyaannya? Mar rabbuka, ya kan? Siapa Tuhanmu? Ada enggak dalam hadis disebutkan para malaikat bertanya, Mar rabbuka wa man ilahuka? Enggak ada dalam riwayat, enggak ada. Yang dalam riwayat-riwayat masalah pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, Mar rabbuka? Siapa Tuhanmu, Rabbmu? Ini menandakan kalau seandainya beda, mesti nanti kalau memang beda seharusnya ditanyakan itu man rabbuka dan man ilahuka. Nah, makanya dari sini bahwa angkat itu sama saja. Di ini sangat panjang sekali pembahasannya sebenarnya, tapi saya kira cukupkan sampai di situ. Kemudian ini mempunyai tujuan tersendiri. Kenapa mereka itu membagi tauhid menjadi 3? Ada tujuan tersendiri di situ. Ya, insyaallah taala ini kita bisa bahas di lain kesempatan. Yang penting terjawab itu dulu. Nah. Martasun, Ustaz Ahmad. Untuk pertanyaan berikutnya, ini apakah ada yang mau berkenan untuk memberikan pertanyaan? Okay. Bisa langsung di open mic atau diketikkan di kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ustadz, selamat sore teman-teman. Izin bertanya, sekiranya adakah misalnya hal-hal yang mungkin tidak kita sadari maupun kita sadari itu bisa membatalkan dari syahadat kita. Mungkin kayak baik sikap maupun perbuatan atau hal yang kita lakukan itu ternyata itu bisa membatalkan dari syahadat kita.
Jadi maksudnya itu apa ada perbuatan kita atau perkataan kita yang bisa membatalkan syahadat gitu ya, tanpa kita sadari gitu ya. Jadi saya jawab dengan sebuah hadis. Ini keluar nggak suara? Nanti kalau keluar lagi, udah. Nanti saya jawab dengan sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal abda la yatakallamu bil kalimatin nari sab'ina kharifan. Kata sabda Rasulullah, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, maksudnya apa? Ada seorang hamba, la yatakallamu bil kalimati, dia mengatakan sebuah perkataan. Perkataan maksudnya di sini perkataan yang membahayakan imannya, membahayakan syahadatnya, atau membatalkannya. Kemudian apa? La yara biha ba'san. Para ulama menafsiri la yara biha ba'san dengan orang ini tidak tahu, tidak sadar bahwasanya perkataannya ini membahayakannya. Ya, ada orang yang mengatakan perkataan yang membatalkan dua kalimat syahadatnya, tapi dia tidak tahu bahwasanya perkataan ini membahayakannya. Seperti itu. Nanti saya kasih contoh. Tetapi walaupun dia tidak merasa, dia tidak sadar hal itu, kata Rasulullah apa? Yahwi biha finnari sab'ina kharifan, orang ini akan masuk ke dalam neraka, dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Ta'ala, yang jarak tempuhnya itu 70 tahun. Jarak tempuhnya 70 tahun. Para ulama mengatakan, yang neraka yang jaraknya 70 tahun itu, ini hanya khusus bagi orang yang meninggal tidak membawa iman. Artinya kalau orang muslim meninggal masuk neraka, itu tidak sampai ke situ. Enggak sampai ke dasar nerakanya. Ini dasarnya ini. Jadi dari hadis ini kata para ulama mengatakan, terkadang ada yang dikatakan oleh seseorang ini membatalkan imannya, tetapi orang ini tidak merasa. Orang ini tidak merasa hal itu. Ya bukan berarti kita kemudian was-was ya, jangan kita ini pernah nggak, pernah nggak. Jadi bukan berarti bukan kita harus was-was kayak gitu, enggak. Tapi memang dijelaskan seperti itu. Ada terkadang perkataan yang tidak diketahui oleh orang tersebut, bahwasanya perkataannya ini membatalkan imannya, tetapi tetap itu batal imannya. Saya kasih contoh. Dicontohkan sama para ulama itu, contohnya gini. Orang mencaci maki Allah. Orang yang mencaci maki Allah atau mencaci maki Rasul. Ya, dengan mengatakan Allah Ta'ala zalim. Itu kan mencaci maki Allah, itu kan? Dia tidak tahu bahwasanya perkataan Allah zalim ini membatalkan syahadatnya. Dia tidak tahu itu. Walaupun dia tidak tahu itu, maka dia tetap dihukumi batal syahadatnya. Dikarenakan apa? Dia mencaci maki Allah Ta'ala. Ya, bisa dipahami ya. Atau contohnya ada orang yang bilang, dia ada seseorang tahu bahwasanya zina itu haram. Dia tahu, saya titikkan, berikan titik, dia tahu zina itu haram. Tahu memang itu haram. Setelah itu dia bilang apa? Zina itu halal. Dia tahu haram, kemudian setelah itu dia bilang zina halal. Ya, dia bilang seperti itu. Yang dia tidak tahu apa? Dia tidak tahu bahwasanya pernyataan zina itu halal, ya, ini membahayakan syahadatnya. Dia tidak tahu itu. Tapi dia tahu kalau zina itu hukumnya haram. Maka pernyataannya ini membatalkan syahadatnya. Nah, seperti itu. Karena ini apa? Kata para ulama, ini mengandung pendustaan hukum. Ya kan? Ya, hukum mengatakan zina haram. Setelah itu dia bilang enggak haram, zina itu halal. Kan kayak gitu maknanya. Nah, makanya di situ. Tapi dengan syarat apa? Dia tahu, ya dia tahu itu keharaman zina. Karena kan kalau orang baru masuk Islam sebagian kan enggak tahu tuh.
bahwa zina itu haram, dia tidak tahu itu. Nah, kalau semuanya dia tidak tahu bahwa zina haram, dia tidak tahu karena baru masuk Islam, kemudian dia bilang zina itu halal karena memang tidak tahu, maka di sini beda hukumnya. Ini tidak batal syahadatnya, ya. Iya. Gimana? Ya. Kata para ulama ada sebuah kaidah. Kata para ulama mengatakan al-mizahu laisa uzron. Saya kasih tahu nih sesuatu hukum. Sudah nikah belum? Mau cepat-cepat atau gimana ini? Kelihatannya. Jadi begini, kalau semuanya ini ya, jenengan kenal dengan seseorang, bapak gitu ada. Seorang ini yang kenal dengan seorang. Orang ini mempunyai anak perempuan. Ya dulu kan. Setelah itu dengan bergurau-gurau bapak dari perempuan ini bilang ke sampean, ke jenengan, saya nikahkan kamu dengan putriku dengan mahar namanya alat perangkat sholat gitu kan, atau dengan Al-Quran, dan ada 2 saksi semuanya. Kemudian walaupun gurau-gurau kan orang ini, sampean memang suka anak itu semuanya kan, langsung sebelah saya terima nikahnya. saya terima nikahnya dengan mahar tersebut, walaupun gurau-gurau itu jadi beneran jadi istrinya sampean. Saya kasih tahu lagi yang berikutnya. Ini contoh lagi, belum masuk jawaban itu ya. Masalah hukum cerai. Secerai ini. Seumpamanya bilang ke istrinya, gurau sama istrinya, bilang ke sana, "Dek, saya cerai kamu." Gurau itu, saya ceraikan kamu, begitu kan? Atau bahkan lebih dahsyat lagi bilangnya apa? Saya cerai 3 kamu, begitu namanya. Gurau-gurau. Walaupun gurau-gurau itu para ulama dalam kitab fikih menyebutkan jatuh cerai. Walaupun gurau itu. Nah, sekarang ini masalah fikih, masalah akidah bagaimana? Sudah sampai ya, maksud saya jawabannya ya. Masalah fikih itu, masalah akidah itu jauh lebih penting daripada masalah fikih. Dalam masalah fikih seperti itu, apalagi kemudian dalam masalah akidah. Sampai sudah, walaupun saya tidak tasrih, artinya walaupun gurau-gurau itu juga membahayakan. Ya, gimana? Oh, oh iya, ini pertanyaan terakhir ini. Ya gawat biasa, silakan. Saya lihat dulu Mas Unda ya mau masuk. Jadi saya jawab dengan saya mulai jawabannya dengan sebuah hadis. Allah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ilin yaqbalu taubatal abdi ma lam tatlu'is syamsu min maghribiha." Jadi Allah Ta'ala akan menerima taubat seseorang selama selama matahari belum terbit dari arah barat. Ya, kalau masuk matahari sudah terbit dari barat, maka apa? Maka di sini pintu taubat sudah tertutup, teman-teman. Dalam hadis yang kedua, Rasulullah juga bersabda, "Innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yugharghir."
Sesungguhnya Allah Ta'ala akan menerima taubat seseorang selama nyawanya belum sampai di kerongkongan. Artinya kalau sudah nyawa sampai di kerongkongan, udah taubat sudah ditutup baginya. Dari sini kita tahu bahwasanya seorang yang mau bertobat kepada Allah Ta'ala, pintu taubat terbuka seluas-luasnya. Selama ya beberapa kecuali dan beberapa hal pengecualian diantaranya yang saya sebutkan tadi. Ketika seorang hamba bertaubat kepada Allah Ta'ala dengan taubat yang benar, maka taubatnya akan diterima oleh Allah. Yang penting taubatnya benar. Taubat yang benar itu gimana? Yang pertama yang harus dia lakukan, yang paling penting adalah menghadirkan rasa penyesalan. Menghadirkan dalam rasa penyesalan dalam hati dikarenakan dia itu telah melanggar perintah Allah. Ya, paham ya? Bukan nyesel dikarenakan terbongkar kedoknya. Aduh, ketahuan minum, ya kan? Aduh, ketahuan ngumpul dengan perempuan ini. Jadinya nyesel. Jadi nyeselnya itu bukan karena terbongkar kedoknya, tapi memang betul-betul dikarenakan dia itu nyesel karena telah melanggar perintah Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, niat dalam hati, tekad dalam hati untuk tidak kembali melakukan hal itu. Ya, yang kedua, benar-benar. Yang kedua adalah, saya ulangin. Yang kedua adalah ikhla. Itu para ulama. Ikhla itu apa? Yaitu melepaskan dosa tersebut. Di contohnya lah ya. Kalau seumpamanya ada orang begini, minum mabuk-mabukan khamr. Jadi sambil minum gitu kan, astagfirullah, saya bertobat kepada Allah gitu kan. Jadi sudah habis habis satu botol tambah lagi astagfirullah, saya bertobat kepada Allah. Tapi tidak benar. Jadi apa? Menghadirkan rasa penyesalan, ya kan? Kemudian dibuang, kita tinggalkan perbuatan itu. Ya, dan bertekad untuk tidak kembali melakukan perbuatan maksiat tersebut. Nah, seperti ini tobat ini. Kalau kemudian nanti ditambah, kalau semuanya berkaitan dengan masalah anak Adam. Contohnya apa? Nyuri uang ini atau merampas hak orang lain. Maka bagaimana cara bertobatnya? Dengan hal itu ditambah lagi dikembalikan haknya. Nyuri duitnya ya kembalikan duitnya. Korupsi ya dikembalikan duitnya. Jangan bilang, aduh saya astagfirullah, saya korupsi, saya bertobat kepada Allah. Kemudian yang puluhan miliar nggak dikembalikan. Nggak bisa kayak gitu. Ya, jadi kalau orang sudah memenuhi syarat-syaratnya ini, maka taubatnya itu diterima oleh Allah. Yang terakhir, ini yang terakhir yang perlu saya sampaikan juga tentang masalah ini. Seorang hamba itu yang betul adalah berada di antara tengah-tengah. Kita tahu Allah Ta'ala Maha Pengampun, tapi kita tahu bahwa siksa Allah Ta'ala sangat pedih. Ya kan? Kita tahu Allah Maha Pengampun, tapi kita tahu bahwa Allah Ta'ala siksaannya sangat pedih. Syadidul iqab dalam Al-Quran. Maka kita seorang hamba ini, ya kita selaku seorang hamba, hendaknya apa? Kita berada di tengah-tengah. Kita terus takut terhadap siksa Allah Ta'ala, sehingga ketika kita takut terhadap siksa Allah, kita tidak akan melakukan perbuatan maksiat. Ya. Kemudian yang kedua, kita juga berada di antara pengharapan rahmat Allah. Ya, kita mengharap rahmat Allah Ta'ala. Karena kalau kita tidak mengharap rahmat Allah, kita nanti jadinya putus asa. Makanya para ulama mengatakan apa? Al-abdu, seorang hamba itu, bainar roja wal khauf, yaitu di antara pengharapan mendapatkan rahmat Allah, dan juga di antara takut terhadap siksa Allah Ta'ala. Seperti itu ya. Saya kira. Gimana? Sudah? Nah, sudah. Kalau sudah, saya tutup ya dengan sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha
Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, la yashba'u mu'minun min khairin yasma'u hatta yakuna muntahahul jannah. Jadi seseorang itu, seorang mukmin yang sempurna tidak akan merasa bosan dari mendengarkan kebaikan, mendengarkan ilmu agama. Itu tidak akan pernah bosan, seorang mukmin yang sempurna tidak akan pernah bosan dari itu. Hatta yakuna muntahahul jannah, sampai apa nanti pada akhirnya orang ini akan masuk surga Allah Ta'ala. Jadi dari hadis ini ya saya juga terus sampai sekarang masih belajar ilmu agama, dan juga apa yang bisa saya ajarkan. Kemudian juga dari teman-teman juga seperti itu. Jadi yang bisa diajarkan sama teman-teman, ya silahkan belajar. Yang bisa diajarkan yang betul-betul tahu itu benar, ya silahkan diajarkan. Kalau semuanya belum tahu ya, dan juga silahkan belajar seperti itu. Dan insya Allah Ta'ala walaupun di luar kajian ini, walaupun di luar kajian resmi kayak gini, jika nanti semuanya ada teman-teman yang mau belajar, melanjutkan belajar ilmu agama yang pokok, yang penting, yang wajib harus diketahui oleh setiap kita seorang mukallaf, walaupun itu sendirian, walaupun 2 orang, walaupun 3 orang, walaupun sendirian, jika ada yang mau belajar, ya kan, silahkan langsung hubungin saya. Insya Allah Ta'ala selama saya bisa, saya tidak akan pernah menolak, karena ini dalam rangka melaksanakan sabda Rasulullah, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Jadi jika nanti ada yang semoga nanti kita ke depannya bisa berkumpul kembali, bertemu kembali dalam kajian-kajian berikutnya insya Allah Ta'ala. Jadi saya tutup pertemuan kali ini dan saya serahkan lagi. Saya serahkan lagi kepada moderator. Terima kasih banyak saya haturkan. Semoga sama-sama mendapatkan ilmu yang bermanfaat, puasanya diterima oleh Allah. Semoga dosa-dosa kita diampuni dan dimasukkan surga Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan katsiran untuk Ustaz Ahmad yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu dan juga tausiahnya, insya Allah sangat bermanfaat, nggih. Dan juga kita tak terasa sudah memasuki akhir acara. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk ikut hadir pada kajian sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan berkah untuk kita semua, dan juga semoga dalam ibadah kita, dalam menjalankan ibadah bulan suci Ramadan, kita dilancarkan dan diterima semua amal ibadah kita, nggih. Cukup sekian dari saya, dari moderator. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan sampai jumpa di kajian spesial Ramadan RMA berikutnya. Ya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.